Yaloha semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian udah ngerjain PR yang dikasih sama sensei kalian? Atau jangan-jangan kalian nunggu dipapin sama teman kalian? Buat yang capek beraktivitas entah kerja ataupun sekolah, gua kali ini bakalan ngibur kalian semua dengan alur cerita dari anime yang menggambarkan kondisi gua pas lagi ngetik skrip video ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat jadi kalian yang nganggur, tolong di-post dulu tombol subrek, like, dan notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Bosoku no Berserk episode kedua sampai ketiga. 力が抜けていく。ラプラス人々に特別な力、ギフトを与えました。 Scene berlanjut di sebuah panti asuhan di kota. Nampaklah seorang suster yang sedang memimpin panjatan doa ke dewa pencipta dunia mereka. Dana bansos yang udah dimakan sama pejabat negeri Otni pun membuat para bocil panti asuhan cuma bisa makan seadanya. Melihat salah satu bocil yang gak mau makan, si suster pun langsung mendekati dan menanyakan keadaannya. Yang mana ternyata si bocil merasa Laples tidaklah adil sama sekali. Karena kesenjangan sosial yang terlalu kelihatan antara si pemilik skill OP dengan pemilik skill sampah. Si suster kemudian menceritakan satu kisah tentang Laples yang dulu telah melindungi dunia sebelum adanya skill. Di mana saat itu dunia sangatlah damai tanpa adanya skill, status, ataupun monster. Mendengar cerita itu jelas si bocil sangat ingin hidup di zaman itu. Tak lama kemudian, salah seorang suster datang untuk melaporkan bahwa salah satu bocil panti asuhan mereka yang bernama Sahara tidak dapat ditemukan dimanapun. Suster tadi pun berniat mencarinya ke kota, takut terjadi sesuatu padanya. Oh, rupanya bocil yang saat ini sedang disekap oleh anak buah kesatria suci merupakan bocil panti asuhan yang bernama Sahara. Si penjahat yang kita sebut aja si Joko ini nampak melenggang pergi dari sana setelah puas menakut-nakuti Sahara. Di tengah Sahara yang lagi menangis, ia kembali dibuat ketakutan di saat mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya. Dan ternyata... Mengira semua telah aman, namun oleh keterkejutnya Sahara di saat melihat si Joko yang ternyata telah menyadari kehadiran Vets dari tadi. Vets yang gak tinggal diam pun terlihat memasang badan untuk menghadapi Joko. Merasa tertantang, sontak si Joko pun auto mendekati mereka berdua. Melihat situasi yang ada, Grid menyarankan supaya Vets memanfaatkan kondisinya sedang diremehkan sama Joko, yang mana ia memintanya buat kabur ke belakang. Setelah menurutinya, rupanya rencana itu berhasil karena si Joko yang telah terpancing dan mengikuti mereka berdua. Hingga pada akhirnya... Sayang sekali, tebasan dadakan Vets gagal karena refleks Joko yang cukup bagus. Melihat si Joko yang mengaktifkan skill sub edgy-nya, sontak Grid pun agak panik dan meminta Vets untuk segera menebasnya. Setelah berhasil menebasnya, Vets pun langsung menanyakan siapakah kesatria suci yang menyuruhnya. Akan tetapi, karena ia nggak mau menjawabnya, hal itu jelas membuat Vets langsung menggunakan jalur penyiksaan. Ia langsung membuat si Joko membuka mulutnya. Oh alah, emang Saitan itu gak harus berwujud Pochikun, Kunti-chan, ataupun Gendo Oji-chan toh. Ini juga menggambarkan kondisi dunia kita saat ini. Terkadang manusia bisa lebih setan daripada setan. Sekeluar mereka dari gedung terkutuk itu, perut Sahara yang berbunyi menandakan ia sedang lapar saat ini. Vets udah gak miskin lagi, berniat membelikan makanan untuknya. Scene berpindah memperlihatkan Vets yang baru aja membelikan yakitori untuknya. Sahara yang pertama kali makan daging pun jelas membuatnya menangis haru dalam seketika. Vets kemudian terlihat memberikan yakitori miliknya pada Sahara. Ia masih menangis. Selepas mengisi perut, nampaklah Vets yang telah mengantarkan kembali Sahara ke panti asuhan. Setelah berterima kasih padanya, Vets merasa terkejut karena itu kali pertamanya ada seseorang yang berterima kasih meski skillnya itu hanyalah skill sampah doang. Mendengar hal itu, sontak Sahara pun seolah tak mempercayai dirinya. Vets pun mengaku bahwa skillnya itu hanyalah skill pembuat rasa lapar. Dirinya bahkan memberikan satu nasihat yang ia ingat dari sang ayah. Semua ucapan sang bapak itulah yang membuat Vets tetap kuat menjalani kehidupan pahitnya selama ini. Setelah mengelus kepala Sahara, Vets pun pergi usai berpamitan pada mereka berdua. Sepanjang perjalanan, Grid memberitahukan Vets yang baru aja mendapatkan skill penguasaan pedang satu tangan. Dan skill itu sangatlah penting
karena merupakan skill spesial yang bisa mengeluarkan teknik dan juga ulti. Mendengar teknik sekali ayun 2 tebasan, Fate pun langsung menyadari teknik yang dimaksudkan ialah Sharp Edge yang tadi digunakan sama Joko. かなりやばかった。おそらく今頃フェイトは Grid yang merasa kemenangan tadi hanyalah sekedar keberuntungan semata, hal itu jelas membuat Fate berimpian untuk jadi lebih kuat lagi dari yang sekarang. Di tengah keseriusan, Grid baru mengingatkan sesuatu yang gak kalah penting dari semua itu. Yang mana ia bertanya soal Fate yang besok akan mulai bekerja di kediaman keluarga Heart. Scene berpindah ke bar langganan Fate. Terlihat salah satu pelanggan di sana yang lagi mengobrol dengan Pak Lix penjualnya. Dan dari obrolan mereka, Mason sama yang merupakan kesatria suci kebenaran dari keluarga Heart-nya Roxy telah dinyatakan tiada beberapa hari yang lalu. Dan hal itu pasti akan ngebuat Roxy kerepotan menghadapi para kesatria busuk di sana. Gak pengen ngurusin soal kesatria busuk, mereka pun ganti topik yang ada soal Fate yang belum kelihatan batang hidungnya sama sekali. Scene berlanjut memperlihatkan Fate yang kini telah tiba di kediaman keluarga Heart, yang mana suasana indah dan tenang dapat terasa di lingkungan sekitar sana. Di tengah Fate yang tercengang dengan betapa besar rumah keluarga Heart, Roxy muncul dan langsung membuat Fate terpesona dalam seketika. Melihat Fate yang cuma diem aja, jelas buat Roxy langsung menanyakan keadaannya. Dan ekspresi wajah Roxy pun gak jauh beda dari Fate usai mendengar jawabannya. 見てしまいました。 Setelah saling ngegombal, Roxy terlihat mengantarkan Fate ke sebuah makam yang gak lain adalah makam sang bapak. Roxy pun mengenalkan Fate pada bapaknya dan merasa bahagia karena dengan adanya Fate, keluarga Heart mereka pasti akan jauh lebih meriah lagi. Alasan dibalik meninggalnya sang bapak disebabkan oleh penugasan tahunan yang tahun ini adalah giliran keluarga Heart. Meski biasa jarang sekali jatuh korban, namun naasnya kemunculan satu monster yang disebut naga langit langsung mengubah situasi di benua Galia. 数千年間一度も巣から離れたことがない天竜が Fate merasa bersalah karena meski sedang bersedih, namun Roxy tetap mencemaskannya. Tak lama setelah Roxy menenangkannya, ia terlihat mengajak Fate berjabat tangan. Namun karena tahu skill pembaca pikirannya akan aktif, Fate pun langsung salah tingkah dalam seketika. Secara kebetulannya, kepala pelayan keluarga Heart yang bernama Haru datang dan berniat memberikan satu nasihat penting pada Fate setelah diberitahu Fate akan mulai bekerja di sana. Meski telah dinasihati untuk tetap bersikap layaknya pelayan keluarga Heart, namun sayangnya... Singkat cerita, seminggu pun telah berlalu sejak Fate menjadi pelayan keluarga Heart. Nampaklah Fate yang dihampiri 2 tukang kebun dan memintanya untuk tidak terlalu kecapean. Di saat perut Fate yang berbunyi lagi, mereka berdua pun terkejut karena Fate yang baru aja makan tadi. Di tengah perbincangan yang ada, Haru datang memberitahukan Fate yang dipanggil sama nona mereka. Fate yang gak fokus karena mempertanyakan kenapa dirinya yang terus merasa lapar seperti itu. Hal itu membuatnya mengacangi Roxy yang sedari tadi memanggilnya. Fei! どうしたのですか、フェイ? Setelah tersadar, Fate pun terkejut dengan panggilan Roxy yang sama seperti panggilan bapaknya dulu padanya. Setelah mengetahui situasi mereka yang sama, Fate pun langsung menanyakan kenapa Roxy memanggilnya dengan sebutan Fei seperti itu. Roxy pun memberitahukan panggilan itu hanya dirasa cocok untuknya. Di saat Fate mendengar ucapan Roxy yang menganggapnya sebagai keluarga, secara tiba-tiba... もう家族も同然ですよ。却下です。フェイ! Sebangunnya Fei dari pingsannya, ia mendapati adanya sepucuk surat berisikan perintah istirahat dari Roxy. Tak lama kemudian, Fei pun langsung menanyakan kondisinya saat ini pada Grid. 暴食スキルが魂の味を知ったらもうやめられない。 Apa yang diberitahu Grid barusan telah memperjelas situasi Fei saat ini. Yang mana sekalinya ia ingin jadi kuat, maka rasa lapar akan jiwa makhluk hidup untuk jadi lebih kuat akan semakin memuncak. Dan akan meledak jika Fei tidak segera mengkonsumsi jiwa dalam jangka waktu tertentu. Hal itu juga membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena kesadaran Fei akan diambil alih oleh dosa kelaparan. Fei pun terkejut dan menganggap dirinya sendiri sudah seperti monster haus darah. Grid pun turut memberitahu satu hal lagi padanya. Di mana jika rasa laparnya telah mencapai batas, biasanya akan muncul tanda di matanya. Dan ternyata... もう一度言う、もう引き返せない。 Setelah mengetahui kondisinya, Fate langsung pergi untuk berburu.
Namun ketika Faye terlihat melewati banyak petualang di depan gerbang, dirinya seperti mencium aroma Wagyu A5 dari mereka semua. Grid pun memberitahukan itulah efek dari skill glutoni miliknya. Meski sangat aneh, namun skill itu bisa menaikkan kekuatan penggunanya untuk sementara waktu. Singkat waktu meski telah menumpas banyak sekali goblin, akan tetapi rasa lapar itu tak kunjung hilang karena hidangannya yang tidak sepadan sama sekali. Maka dari itu Grid menyarankan supaya Faye mulai menghati para hobgoblin yang jauh lebih kuat daripada goblin biasa. Di tengah malam, akhirnya skill glutoni Faye mulai tenang dan juga merasa kenyang usai menumpas cukup banyak hobgoblin di hutan itu. Namun secara tiba-tiba, Goblin King da. sontak Faye pun terkejut karena Grid yang memberitahukan monster raksasa itu adalah seekor Goblin King. Setelah melihat status dan juga skillnya, alangkah terkejutnya mereka karena mendapati adanya skill regenerasi dari monster itu. Grid pun memberitahukan skill itu akan membuat Faye bisa terus bertarung tanpa mikirin luka yang akan dia terima sama sekali. Mendengar hal itu, ya jelas Faye pun langsung berniat untuk merebutnya. Setelah bersembunyi di atas pohon, nampaklah Faye yang bersiap untuk menyerangnya secara diam-diam. Serangan kritikal pun berhasil Faye daratkan tepat mengenai tangan si Goblin King. Akan tetapi karena melihat adanya seonggok mayat di tangannya, Faye pun terdiam sejenak karena mengira dirinya pasti akan gagal. Karena terus menghindar, Grid pun langsung meyakinkan bahwa gadis si Goblin King itu bukan apa-apa ketimbang dirinya. Ia meminta Faye untuk percaya padanya. Sampai pada akhirnya, dan ya pada akhirnya skill regenerasi pun berhasil Faye dapatkan. Yang bahkan statusnya saat ini udah di rentang angka 11.000 sampai dengan 40.000 poin. Grid kemudian memberitahukan bahwa Faye sudah bisa membuka tahap pertamanya. Karena Faye yang gak paham sama sekali, Grid pun menjelaskan bahwa maksudnya tadi adalah bentuk barunya. Meskipun pada awalnya Faye menolaknya usai mengetahui semua statusnya akan direset jadi level 1 lagi, akan tetapi karena Grid yang memberitahukan itu akan menyebabkan kehilangan hak untuk menggunakannya, seketika itu pula Faye pun langsung menyetujuinya karena gak mau kehilangan satu-satunya rekan yang ia miliki. Ternyata perubahan bentuk pertama Grid ialah menjadi sebuah busur sihir. Grid merasa kebetulan karena ada seekor hobgoblin yang memperhatikan mereka sedari tadi. Dirinya meminta Faye untuk mencoba bentuk barunya itu. Setelah memberitahukan tutorial penggunaannya, Faye pun dapat langsung mencobanya. Setelah berhasil menumpas banyak sekali hobgoblin, seekor Goblin King, dan memperoleh kekuatan baru, Faye pun terlihat memberikan telinga Goblin King yang ia kalahkan tadi ke panti asuhannya Sahara. Roxy-sama? Scene berlanjut memperlihatkan Roxy yang terkejut karena ketahuan ingin menyelinap pergi keluar. Faye pun bertanya kenapa nonanya itu menyamar seperti itu. Roxy yang udah ketahuan pun mau gak mau memberitahukan tujuannya. Roxy pun meminta Faye untuk gak ember ke yang lainnya, terutama ke Haru yang pastinya akan mengomelinya yang tidak mencerminkan kepala keluarga sama sekali. Setelah memahaminya, Faye yang pengen kembali bersih-bersih pun terlihat mendapatkan perlakuan yang bisa ngebuat kaum jomblis iri melihatnya. Sesampai mereka di gang dekat pusat kota, Grid menegur Faye yang baru aja memanggil Roxy dengan nama aslinya. Takut jika penyamarannya akan terbongkar, Roxy pun memintanya untuk memanggilnya dengan nama Rocky. Sontak Roxy pun bersedih karena mengira Faye telah membentaknya. Namun Faye pun menyangkalnya dan mengaku hanya sedang bicara sendiri. Setelah meluruskan kesalahpahaman, ucapan Roxy yang mengaku salah tingkah di saat jalan berduaan dengannya jelas membuat Faye memerah dalam seketika. Muak dengan Grid yang terus menggodanya, Faye yang berniat membalasnya nampak dihentikan sama Roxy, yang mana sebagai seorang ksatria suci, ia tak akan membiarkan perlakuan kasar ke pedang terjadi di hadapannya saat ini. Setelah minta maaf, Faye yang tahu Roxy penasaran dengan dirinya,
yang gak punya skill combat, tapi malah membawa sebuah pedang seperti itu. Hal itu jelas membuatnya takut jika apa yang dikatakan Grid sebelumnya padanya soal lepas kendali terjadi di saat dirinya dekat dengan nonanya saat ini. Roxy yang berhasil menangkap Grid. Roxy hanya menyarukan kembali Grid dan beralasan pedang itu butuh diperbaiki. Diri juga berniat mengenalkan blacksmith langganan keluarga Hart padanya. Di tengah mereka yang melanjutkan inspeksi, Grid yang hanya diam saja sedari tadi, jelas buat Faye menanyakan apa yang terjadi padanya. Sekeluar mereka dari gang itu, nampak keramaian pasar dipadati oleh para penduduk di sana. Di saat Roxy yang terlihat mampir di toko buah, dirinya hampir aja ketahuan oleh pelukis penjualnya karena baru aja menyebutkan semua anggur itu adalah hasil panen dari ladang keluarganya. Namun untungnya di sini, Grid menyarankan supaya Faye mengaku keluarga yang dimaksudkan ialah saudaranya yang bekerja di ladang keluarga Hart. Tak lama setelah itu, nampaklah semua orang yang menyingkir dari jalan karena seekor kesatria busuk mau melintas di sana. Namun sialnya di sini, perut Faye yang tiba-tiba bunyi dengan sangat keras membuat si kesatria busuk itu langsung menuju ke arahnya. Meski telah minta maaf sekalipun, namun yang namanya NPC busuk tak akan mungkin membiarkan dunia anime jadi damai sebagaimana mestinya. Gak pengen sampai Faye terluka, Roxy pun langsung menghentikannya di saat itu juga. Karena penyamarannya itu, si kesatria busuk itu jelas tidak mengenalinya sama sekali. Namun karena merasa gak asing, hal itu jelas membuat semua orang di sana menduga bahwa gadis desa di hadapan mereka saat ini adalah Roxy. Melihat situasi itu, lagi-lagi Grid membantunya dengan meminta Faye untuk berpura-pura jadi sepasang buciners. Mendengar Faye yang mengucapkan apa yang disaranin Grid barusan, Roxy pun merasa itu adalah ide yang sangat bagus. Dengan taktik ngebucin palsu tapi kelihatan asli, meski Grid merasa mual sekalipun, namun hal itu rupanya cukup untuk membuat semua orang termasuk kesatria busuk itu percaya bahwa mana mungkin seorang kesatria suci seperti Roxy akan memasak untuk orang biasa seperti Faye. Untungnya lagi, si kesatria busuk itu rupanya gak sebusuk trio NPC busuk yang terus menyiksa Faye selama bertahun-tahun lamanya. Setelah berhasil lolos, Faye yang saat ini sedang bersentuhan dengan Roxy jelas membuatnya langsung bisa membaca isi pikiran nonanya itu saat ini. Faye yang salah tingkah pun terlihat melepaskan diri dari pelukan Roxy. Roxy yang mengakunya sudah terbiasa bersentuhan seperti itu, langsung disadari sama Faye bahwa nonanya itu sedang berbohong saat ini. Dan suara hatinya lah yang terbilang jujur. Setelah itu, terlihat Roxy dan Faye saat ini sedang melihat-lihat permata di toko perhiasan. Dan di sana juga terlihat ada batu mentahan gacha seharga 10 perunggu yang katanya berisikan permata yang masih mentah. Meski ada salah satu permata yang cukup menarik perhatian Roxy, namun karena jawabnya sebagai kesatria suci, ia merasa permata tak akan cocok untuknya. Bahkan ketika paklik penjualnya udah ngasih promo, karena mengira Roxy dan Faye itu sepasang buciners, akan tetapi Roxy terlihat menaruhnya kembali sebelum akhirnya menelenggang pergi dari sana. Mengesampingkan soal permata, Roxy lebih fokus pada inspeksinya saat ini. Dirinya pun bertanya apakah Faye punya kenalan ahli bela diri yang masih aktif sampai sekarang. Di tengah perbincangan, dua pelancong yang kebetulan lewat sembari membicarakan soal pembantaian goblin yang katanya dilakukan oleh seorang ahli bela diri atau hewan buas pun langsung menarik perhatian Roxy yang terlihat menghampiri mereka berdua di sana. Dirinya pun meminta informasi lebih dari kedua orang itu. Akan tetapi karena mereka sendiri juga nggak tahu detailnya, Roxy pun diminta untuk mencari tahu sendiri informasi itu dari ahli bela diri yang bersangkutan. Hanya dengan melihat antusiasme nonanya barusan, Faye pun langsung bisa menebak tujuan inspeksi mereka saat ini ialah menyelidiki kasus monster liar yang sedang berkeliaran di sekitaran kerajaan. Singkat cerita, di saat Faye yang terlihat mengajak Roxy ke bar langganannya, nampaklah meja yang biasa dipakai olehnya kini telah diletakkan bunga karena paklisnya mengira Faye telah tiada. Sontak paklisnya pun terkejut karena pelanggan favoritnya yang masih hidup. Setelah itu, Faye pun mengenalkan Roxy sebagai senpai-nya di tempat kerja barunya saat ini. Mendengar hal itu, Paliksa pun menitipkan Faye di bawah perlindungannya. Ia bahkan menggoda Faye yang udah lama gak kelihatan, tapi pas muncul langsung bawa kekasih seperti itu. Mendengar hal itu, sontak Faye pun langsung salah tingkah karena takut jika nonanya itu risih jika terus-terusan disebut sebagai kekasihnya. Perlakuan Paliksa pada Faye dan juga Roxy di saat ngancurin gelas pun sangat berbeda, karena di saat Roxy yang ngancurin gelasnya,
Ia ngewajarin jika ahli bela diri sepertinya cukup kesulitan dalam mengontrol statusnya. Namun di saat Fei yang ngancurin, ia berkata gelasnya itu emang udah rusak dari awal. Di tengah pengorekan informasi yang ada, Palixa berpendapat bahwa jika ahli bela diri yang melakukan pembantaian goblin, seharusnya mereka akan mengambil materialnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Akan tetapi karena material yang ditemukan terbilang masih utuh, hal itu menimbulkan dugaan bahwa monster liar lah yang telah membantai para goblin. Dan jika emang begitu, Palixa takut jika ekonomi kerajaan mereka akan turun ke depannya. Alasan yang lain karena banyaknya petualang ataupun para pedagang yang akan mulai takut keluar masuk hutan itu karena isu perihal monster liar tersebut. Mendengar hal itu, sontak Fei pun merasa bersalah dalam seketika. Singkat waktu, si Om terlihat menjelaskan dugaan orang-orang tentang monster liar itu. Di mana banyak yang berpendapat bahwa monster itu adalah seekor lici. Dan dari kabar yang beredar, para kesatria suci berniat membentuk tim khusus untuk menghabisinya. Mendengar hal itu, sontak membuat Roxy dan juga Fei terkejut karena gak ada satupun kabar tentang hal itu yang sampai telinga keluarga Hart mereka. Terlebih lagi, Grid pun memberitahukan dengan kata lain saat ini para kesatria suci sedang mengincar Fei yang dikira monster liar yang membantai para goblin. Seketika itu pula Fei pun langsung takut jika Roxy akan menemukannya di saat sedang berburu dalam hutan. Tak lama kemudian, 3 petualang datang dan terlihat memesan makanan, dan karena melihat adanya cewek di sana yang galan dari Roxy, si botak gak tahu diri itu terlihat menggodanya. Namun gak butuh waktu lama, si botak langsung mendapatkan karma instan di saat itu juga. Salah satu rekannya yang tak terima pun langsung dihentikan sama rekan yang satunya, yang mana ia merasa apa yang baru saja dilakukan olehnya hanya bisa dilakukan oleh para kesatria suci. Roxy-sama. Anime logik, cuma nguncir rambut bisa nggak ada yang kenal gitu loh. Meski yang lain terkejut, namun tidak dengan Palixa penjualnya yang telah menduganya dari awal. Ketiga petualang itu pun bersujud ketakutan karena baru aja mengusik salah satu dari 5 keluarga besar kesatria suci yang ada. Mereka bakal menyodorkan seluruh uang mereka untuk meminta pengampunan. Namun jelas uang itu langsung ditolak oleh Roxy karena seharusnya kesatria suci itu bertugas untuk melindungi dan bukannya ditakuti oleh para warga. Dirinya bakal menekankan impian ayahnya yang ingin mewujudkan dunia di mana kesatria suci dan warga biasa bisa tertawa bersama akan ia lanjutkan dengan sepenuh hatinya. Dan pada akhirnya, ketiga petualang tadi pun telah tobat dari sifat mereka usai melihat sifat sejati kesatria suci yang dimiliki oleh Roxy. Mereka pun terlihat bersenda gurau bersama-sama. Singkat cerita, sehabis dari blacksmith langganannya keluarga Hart, nampaklah Fei dan Roxy yang secara kebetulan melihat 3 kesatria busuk yang sedang menyakiti seorang bocil. Dengan dalih mereka sedang menjaga anak yang tersesat, hal itu pun jelas bertentangan dengan apa yang mereka lihat saat ini. Roxy pun meminta Fei untuk segera mengamankan si bocil. Setelah itu, Roxy pun menegur Raphael yang tidak memberitahukan keluarga Hart tentang misi pembasmian monster liar di hutan. Raphael pun beralasan itu karena ia mengira Roxy sedang berduka, makanya ia tidak memberitahukannya sama sekali. Hadirin tak terima dengan ekspresi wajah Fei pun hampir aja ngebuat keributan jika ia tidak dihentikan oleh Raphael. Seperti ketiga NPC busuk itu, si bocil yang mengaku membenci para kesatria suci pun jelas membuat Roxy agak terpukul dibuatnya. Fei dan Roxy pun berniat membantu si bocil yang ternyata terpisah dari emaknya. Di tengah mereka yang terus mencari emaknya si bocil, Fei pun teringat dulu ia juga pernah tersesat sepertinya. Namun untungnya saat itu, ada kesatria suci cewek baik hati yang membantu. Meski telah mencarinya sampai sore, namun mereka tak kunjung bisa menemukan emaknya si bocil. Di saat Roxy yang berniat mengajak si bocil ke rumahnya dan melanjutkan pencarian di esok hari, untungnya di sini, emaknya si bocil terlihat memanggilnya karena telah mencarinya seharian. Setelah berterima kasih pada Roxy dan juga Fei, emak dan anak itu pun langsung terlihat menegang pergi dari sana. Setelah terhipnotis dengan betapa kawainya Roxy, Fei pun mengingatkan mereka yang pasti akan dimarahi oleh Haru karena telah menyelinap keluar seperti itu. Mendengar hal itu, Roxy yang takut pun meminta Fei untuk menemaninya kalau sampai terkena omelan. Hai, Roxy-sama. Di malam harinya, nampaklah Fei yang meminta tutor hunting tanpa diketahui oleh siapapun. Grid pun memberitahukan Fei yang harus memakai topeng yang bisa membuat pemakainya
terlihat berbeda di mata orang lain. Setelah itu, nampaknya Fei membelikan Roxy sebuah batu gacha yang pastinya udah ia pilih menggunakan skill identifikasinya. Yang ketika dibuka, alangkah terkejutnya Roxy karena terdapat permata mentah di dalamnya. Sebagai balasannya, Roxy berniat memberikan sesuatu juga padanya. 剣のお手入れ用の砥石？砥石いいね。お返しなんていい。バカ何言ってんだ。 Sementara itu, nampaklah pertemuan para NPC busuk yang sedang merencanakan penginvasian ke wilayah Galia. ガリア遠征について話し合いを行う。 Dan berakhirlah alur cerita anime Bosoku no Berserk episode kedua sampai ketiga. Saatnya kita buka sesi balas komentar. Yang pertama datang dari Dion7947. Buat kalian yang punya pertanyaan yang sama kayak Dion Kun ini, gua jawab sekarang ya. Silver play button gua lagi OTW ke Surabaya. Jadi sabar aja kalian semua. Tadi pagi gua cek, udah mau sampai ke rumah gua. Paling kalau gak besok ya lusa gua upload video unboxingnya. Buat komentar kedua, datang dari Archie4295. Di grup WA-nya ada siapa aja bang? Karena grup WA khusus para pengalur ini baru 2 bulanan, jadi baru ada gua, Bang Ultra, Swag, Cak Movie, Abang Nime, AETV, dan juga Anime Ikigai. Lalu komentar ketiga, datang dari Farid Lutfi 3834. Bang, gak bahas anime ecchi. Hainya lu, olah macem ini udah Oe bilang anime ecchi gak baik. Yang bocil-bocil kasihan juga. Nonton ecchi tapi gak ada yang So itu aja sih dari gua. Makasih buat yang selalu partisipasi di kolom komentar. Sejauh ini gua masih bisa nepatin janji gua sewaktu masih awal-awal dulu. Gua bakal selalu usahain balas komentar kalian. Semisal pun ada yang ke-skip, mungkin gua lagi capek atau lagi ngedit ya guys. Jadi sorry kalau ada yang gak gua kasih hati atau mungkin gak kebales sekalipun. So thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.